Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan ngebahas soal modifikasi Ford Everest generasi pertama yang ada di samping saya ini. Terlihat sangat menarik sekali bukan? Nah, untuk mengetahui detail mengenai modifikasinya, tonton videonya berikut ini. Nah, sekarang kita udah sama pemiliknya langsung nih, Mas Andi. Halo, terima kasih udah mau datang. Mas Andi, yes. Boleh ceritain dulu sedikit tentang mobilnya nih. Basically, ini Ford Everest tahun berapa? Ford Everest ini tahun 2005, 4x4 manual. Jadi aku bukan yang matic karena kebanyakan yang 4x4 itu manual rata-rata ya, kayak gitu. Betul. Itu sih. Terus ya ada perubahan sedikit sih. Tapi ini penampilannya berubahnya signifikan banget nih. Oke, ceritain dulu. Secara konsep sebenarnya pengennya apa sih, Mas? Sebenarnya sih ya saya sih senang yang bersih ya. Terus ada ya unsur off-road masih ada. Karena sebenarnya dulu saya senang off-road. Cuman sekarang karena kesibukan jadi berkurang nih. Jadi tetap sesuatu hal itu berubah sama off-road dan baksos sebenarnya, bakti sosial gitu. Ya sebenarnya baksos off-road itu memang mengunjungi tempat-tempat yang nggak bisa dijangkau dengan mudah biasanya kan. Gitu sih. Tapi sekarang tampaknya mobilnya nggak pernah ikut off-road karena kalau lihat langsung nih bersih banget mobilnya. Terima kasih. Betul. Sekarang kita lanjut deh. Sekarang ngomongin modifikasinya dulu nih. Boleh. Modifikasi di penampilan depan. Iya. Diapain aja, Mas? Kalau aku boleh cerita sedikit, bagian depan sebenarnya nggak ada perubahan yang banyak ya. Kalau bempernya masih mengutamakan bemper orinya, lampunya juga yang ada penambahan di winch. Jadi Mas nambahin fungsi sebenarnya ya. Dia kasih winch, ada si tatakan winchnya semua ini ya. Winchnya ini aku pakai M8000. Dari Warren. Legendaris sih sebenarnya. Karena dia sebenarnya gede enggak, kecil enggak, cuman make it simple aja ya. Betul. Terus tambahannya juga ada lampunya ini juga dari Warren. Aku lupa sebenarnya tipe apa, cuman ini barang lawas lah ya. Mas, mungkin kayak saya nih orang lawas nih. Ngomongin umur. Sama ini covernya juga. Itu ini, cover yang nutupin hooknya ya? Hooknya itu roller atau enggak kita sebutnya itu. Ini dari Warren juga kalau biar bun nunjukin, gitu kan. Menarik banget. Gitu dia. Jarang sih udah barangnya kayaknya nggak pernah nemu udah. Kebetulan. Boleh ceritain dulu ya, Mas? Boleh. Untuk memasang ini ada kendalanya nggak? Kebetulan aku dibantu temenku bengkel di daerah Situ Gintung. Kita sebutnya Om Angko gitu ya. Kalau boleh kita sebut. Sebenarnya kendalanya enggak, karena sebenarnya bentuk yang seperti ini udah aku aplikasikan di mobilku sebelumnya di Cherokee. Jadi istilahnya bumper standar, kita kasih dudukan winch atau kita sebutnya lidah sih ya. Gitu. Jadi tapi ini juga udah difungsikan langsung ke sasis. Jadi nggak ada masalah kena beban pun ya. Insya Allah kuat. Karena waktu di Cherokee pun itu udah teruji waktu off-road dan baksos gitu sih. Itu sih, Mas. Sekarang kita ngomongin soal harganya. Nah, mulai dari winch sampai fog lights spotlight warnanya, terus sama terinstalasi di mobil nih. Berapa aja tuh? Jujur ini sebenarnya barang lama ya. Aku beli itu di tahun 2006. Saat itu aku beli itu di sekitar 6,5 sampai 7 juta. Cuman kalau kita sekarang lihat update-annya di marketplace, itu mencapai dengan tipe yang sama M8000 itu kurang lebih ya antara 14 jutaan lah range-nya gitu. Barang investasi ternyata. Iya, itu dia ya. Menarik. Dari winch-nya. Terus aksesoris lainnya? Lampu.
lampu ini sebenarnya udah nggak keluar lagi nih yang udah nggak ya? Seri ini. Oke. Jadi kalaupun ada itu paling dari teman ke teman. Udah pindah ya urusannya, pindah yes. teman ke teman. Dan kebetulan harusnya ini fungsinya nih dual beam dia. Dia bisa ada high beamnya lagi gitu. High beam, low beam. Terus ada remote-nya. Jadi driving light juga bisa. Iya, dulu sih aku murah lah dapatnya gitu ya. Di sekitaran kita ngomongin harga pasaran harga aja, pasar sekarang itu dengan dengan lampu Warren ini itu di 7 juta. Dengan seri yang terbaru ya, kita berbicara seri terbaru. Kalau tipe yang spesifik seperti ini karena udah barunya udah nggak ada ya, mungkin si pemilik bisa matok harga di 7-5 juta karena barang langka sih sebenarnya, bahkan mungkin lebih. Dua fungsi seperti itu ya. Iya, betul. I see. Terus kalau yang si covernya tadi roller itu? Covernya itu mungkin sekarang di sekitar 1 sampai 1,5 juta. 1 sampai 1,5 Tapi sebaiknya kebanyakan sih kita bicara di marketplace-nya luar negeri. Karena di sini ya sejauh ini aku belum pernah nemu sih. Dan kebetulan aku juga waktu itu dapat juga langsung dari marketplace luar kita bicara gitu sih. Oke. Sekarang di bagian depan nih yang ada kelihatan juga spion kecil dan juga snorkel. Nah, kalau spion kecil memang punya ini mobil? Bukan. Pakai punya apa ini? Spion fender ini aku pakai orinya VX80. Land Cruiser VX80. Menarik sih, posisinya juga pas ya kayaknya. Iya, lucu ya, kecil gitu. Berapa tuh harganya, Mas? Aku terakhir lihat di marketplace tuh sekitar 1,2 sampai 1,5 juta. 1,2 satu bis ya. Kalau 2 jadi sedotan. Jadi beda. Oke, kalau snorkelnya sendiri memang khusus untuk ini emang jarang sebenarnya orang memodifikasi Everest nih ya. Berapa, Mas? Dan dapat di mana tuh? Oke, kalau punya saya pribadi, ceritanya saya kebetulan dapat dari temen yang bekas tambang. Karena mobil-mobil ini kan di beberapa tahun ke belakang Ford Ranger dan Everest ini untuk tambang ya. Bener, laris banget sih. Itu sih aku waktu itu kebetulan dapat hanya belalainya aja, beserta panel sebenarnya. Cuman aku beserta panel, jadi yang sampai masuk pipa ke dalam mesinnya juga ya. Itu di 1 juta karena barang bekas. Cuman kalau aku terakhir ngecek di marketplace terakhir itu TJM, merek TJM itu beserta kepalanya yang belalai gitu, itu kisaran 6 sampai 7 juta. 6 sampai 7 Tapi itu juta untuk mobil-mobil lainnya ya, selain merek ini sih. Tapi maksudnya harga standarnya TJM untuk berbagai mobil ya sekitar segitu. Ya. Tapi itunya? Si filternya Donaldson. Donaldsonnya itu range mungkin 700 sampai 1 juta ya. 700 sampai 1 juta. Dan itu ada 2 tipe. Apa aja tuh? Maksudnya ada yang tabungnya besar kayak saya, ada yang tabungnya kecil. Dengan sama sih bentuknya, cuman hanya diameternya aja yang membedakan. Itu aja sih, Mas Rivi. Terus, nah ini juga nggak standar nih, antena. Iya. Nah, gimana ceritanya nih, Mas? Jadi ceritanya gini kan, sebenarnya kembali terinspirasi sama mobilku sebelumnya Cherokee. Cherokee kan identiknya mobil Amerika sebenarnya. Iya sih, mobil Amerika. Itu punya antena yang modelnya beginilah ya. Dan elektrik. Betul. Nah, kebetulan aku nyari-nyari punya Cherokee kan udah lumayan jarang. Betul. Terus kalaupun ada harganya tinggi. Akhirnya aku berpikir pakai merek apa nih yang pas. Aku dapat ini punya Kia Timor. Untuk di sudutnya pas ya. Iya, dan rata di sini. Betul. Dan ini aku fungsiin elektrik. Jadi cuman aku pakai tombol khusus ya biar nggak VX gitu ya. Jadi kalau memang nggak dipakai saya turunin. Kalau memang lagi jalan ya kita naikin secara ini. Soalnya kalau koneksi kayak Cherokee tuh koneksi ke radio on, nah jebol. Karena posisinya susah kan repot kalau ini kan. Betul. Itu sih Mas Rivi. Oke, bagian depan udah itu aja, Mas. Sejauh ini sih itu aja sih, Mas. Oke, ya udah. Sebelum ke bagian samping, kita lihat ke mesinnya dulu yuk. Oke, sekarang kita udah di bagian ruang mesin nih. Ya. Nggak hanya bagian eksterior yang klimis, tapi bagian mesin juga klimis. Tega Mas tetap bawa buat off-road? Kalau ya kadang tega nggak tega ya. Cuman ya soal itu kan apalagi kalau misalnya baksos dan lain-lain ya kita kan namanya sosial, kita jalan aja. Setelah itu kan tinggal dipoles lagi ya sekali-sekali menikmati mobilnya juga ya gitu. Atau enggak kadang aku sendiri kalau lagi libur ya aku bersihin sendiri gitu, karena kan emang kebetulan Everest yang tahun ini disebutnya TDI, turbo diesel injection, dia
ECU. Oh. Jadi belum common rail. Sebenarnya mesinnya ini mesin lawas. Konvensional. Jadi istilahnya kalau kasarnya nih saya semprot air gitu masih nggak khawatir. Cuman ya kelistrikan kita tutup ya. Itu sih Mas biasanya kalau yang saya lakukan. Gitu. Oke, sekarang boleh cerita soal modifikasinya. Ada yang dikulik nggak di mesin? Kalau mesin nih kebetulan dari turun mesin ya di bengkel temanku di daerah Duren Sawit Mirona. Nggak ada yang perubahan signifikan sih sebenarnya. Saya pengen pokoknya ya kembali standar aja, nggak ada yang ini, cuman penambahan aksesoris aja. Itu penutup cover engine-nya itu. Yang plastik itu ya. Tulisan diesel itu. Itu aku dapat sih dari Thailand. Dan dia emang plug and play di cover mesin ini gitu di bawaan untuk di pasar Indonesia tuh nggak ada itu hanya udah ada lubang baut aja. Lubang baut kita tinggal beli pasang baut 10 udah beres. Gitu. Tapi sebelum ngomongin soal harga itu tadi Mas bilang udah refresh nih mesinnya. Betul. Kan kita juga ngebahas soal restorasi ya Mas, sebenarnya bisa dibilang kan ini hal restorasi nih. Betul. Si Everest tahun 2005 kayak gini nih, si first gen ini untuk restorasi mesin mulai maksudnya engine overhauling itu. Ini full turun semua kemarin Mas? Kemarin turun mesin semua gitu. Ngapain aja Mas? Yang pertama pasti dicek semuanya, klep-klep dan lain-lain, piston semuanya masih aman. Cuman ya seal-sealnya aku ganti aja sih. Semuanya. Terus bos pamnya dibersihin. Injektornya juga kebetulan alhamdulillah masih aman. Cuman dibersihin dari kalibrasi aja, ada beberapa ini sih. Gitu, terus ada penambahan ini aja rotak untuk penunjang dari si pompa solar itu. Karena kalau mesin diesel sebenarnya kita apalagi nih diesel lawas rentan masuk angin. Nah, jadi kalau pagi gitu kadang mobil diesel kita itu starter kita pompa baru nyala. Nah, rotak ini sebenarnya membantu si pompa solar itu untuk mensuplai aja lebih rata, ngedorongnya lebih bagus gitu. Itu aja sih. Sebenarnya dia aktif terus. Meskipun mesin nyala dia bunyi ada tek itu nyala. Gitu sih. Boleh ceritain dulu Mas soal restorasi mesin tadi, engine overhauling. Habis berapa tuh Mas? Aku 15 jutaan sih waktu itu sih Mas. Karena emang nggak ada part yang signifikan yang mahal diganti gitu. Standar semuanya lah pokoknya ya. Itu aja sih. Terus aja. Kalau si covernya sendiri itu? Covernya itu range sekarang dijual itu kurang lebih dan sebenarnya barangnya agak jarang ya. 1,5 sampai 1,8 juta. 1,5 sampai 1,8 juta. Dan gampang banget masangnya Mas. Memang benar-benar gampang lah istilahnya gitu, nggak susah. Itu aja sih. Sama ini sih. Benar. Ini mempermudah banget buka kap mesinnya karena udah nggak pakai lagi model manual. Ini memang buat dia Mas mobil ini. Sebenarnya ini merek universal, maksudnya merek standar ya. Cuman emang kebetulan yang ini fittingnya buat si Ranger sama Everest di tahunnya ini. Mungkin di tahun yang berikutnya juga kurang lebih sama lah ya. Ini aku masang di daerah Pondok Gede dekat rumah. Range harganya karena kan beda mobil, beda konstruksinya. Betul. Itu range-nya sekitar 500 sampai 850.000 sepasang. Sepasang ya. Ya nggak mahal lah ya. Gampang ya. Gampang dan pasti dipasangin. Sekalian. Itu aja sih. Si upgrade rotak itu Mas? Rotak ini murah, aku pakai punyanya Suzuki Futura. Kelebihannya kalau menurut temenku, kalau misalnya dia rusak, dia tetap mensuplai. Meskipun nggak bunyi suplainya ya. Kalau beberapa merek yang lain itu begitu dia rusak, dia ngekat ya, engine nggak mau nyala. Engine nggak nyala, mesin di tengah jalan mati. Nah, untuk range harganya ini murah. Ini punya Futura, Suzuki Futura. Sekarang tuh range-nya cuma 350.000 aja. 350.000 aja ya? Nggak mahal-mahal banget lah. Gitu. Ada lagi di mesin Mas? Mesin sih itu aja sih Mas, so far. Gitu. Siap. Ya udah kalau kita lanjut ngomong bagian samping ya. Boleh. Sekarang kita di bagian samping nih Mas. Boleh ceritain dulu yang paling kelihatan signifikan selalu di kaki-kaki. Betul. Kita mulai. Boleh ceritain dulu Mas. Dari mana nih? Kaki-kaki ini kayaknya lagi tren banget sih lihat SUV, mobil-mobil 4x4 segala pakai velg yang disebutnya ya kita sebut kaleng ya Mas. Iya, kita kaleng ya. Boleh ceritain Mas? Ya. Gimana nih ceritanya? Jadi velg ini orisinilnya spare tire, kita nyebutnya spare tire-nya dari Ford Everest tahun 2009 sampai 2013 lah kira-kira. Yang
velg yang dipakainya itu ring 16. Oke. Jadi ring 16-nya itu kita ceritanya itu dia aluminium. Spare tire-nya itu adalah besi ini, ring 16 dengan offset dan ukuran yang sama. Nah, jadi ceritanya gampangnya aku ngumpulin velg ini itu satu persatu, kasarnya dari 4 mobil temen. Karena memang velg ini hanya hadir bukan di satu unit mobil, tapi jadi velg ban serep. Dalam satu mobil nih ceritanya. Jadi mau nggak mau kumpulin lah satu mobil si A, si B, si C, si D, jadi 4. Jadi gitu. 4 nih, gitu. Kalau mau ini cerita unik 5, itu sih ceritanya. Terus dopnya nih kebetulan aku pakai dop orisinilnya D-Max double cabin. Ya di situ memang tutupnya nggak aku tulisan Isuzu-nya masih ada, karena ingin menunjukkan itu dopnya apa gitu. Karena sebenarnya kan kita bisa lah kita tutup di dempul, stiker, gampang lah. Cuman aku hanya ingin menunjukkan ke orang-orang ketika bertanya itu dop apa, oh itu Isuzu punya gitu. Tapi memang sebenarnya dia bisa ditempel di velg ini gitu ya? Bisa dengan bantuan baut roda yang ada kupingnya biar nggak gampang lepas di jalan. Gitu sih. Jadi untuk velgnya ukurannya ring 16, lebarnya 7 inci, offsetnya tuh kurang lebih ET di 10 gitu. ET 10. Dan ini untuk DFRS generasi ini seperti ini tanpa ada adaptor. Dan saya sengaja memang nggak pakai adaptor dan lain-lain, pengen menunjukkan atau saya tuh pengen tahu sebenarnya seberapa nih gitu, karena kan kadang ada orang yang senengnya keluar atau pas itu sih. Gitu. Nah, ini dengan settingan bannya berapa Mas ukuran? Untuk bannya saya pakai BF Goodstreet KM2 MT, ukurannya 255 85 ring 16. 85 ring 16. Dan itu setara kurang lebih di 33 inci. Ban 33 ya. Dan kebetulan ukuran ini sih sebenarnya kita sebutnya tuh tapak kurus ya. Tapak kurus ya. Tapak kurus cungkring, tapi tebel gitu ya. Sebenarnya banyak yang dipakai tuh di Landy sebenarnya, teman-teman Landy gitu seneng yang tapak kurus. Saya lagi pakai ini. Oh iya ya, kayaknya lucu juga nih biar agak beda dengan yang lain. Benar. Nah, sebelum ngomongin ke bagian suspensi nih, karena kan ngeliat dari ukuran ban sebenarnya mempengaruhi mobil karena jadinya gede banget nih bannya kan. Tapi kita ngomongin harganya dulu deh. Sebenarnya Mas Andi ini nih ngumpulin beberapa velg-velg kaleng, banyak banget modelnya, nggak selain kaleng sih, dan lebih ke arah entusias velg-velg baut 6 ya Mas ya? Baut 6 sebenarnya. Banyak juga dikumpulin sama Mas Andi. Mungkin kalau teman-teman pengen nyari atau nyari inspirasi lain bisa kunjungin ke Instagramnya Mas Andi langsung. Boleh. Tapi Mas Andi boleh ceritain dulu, untuk velgnya sendiri itu berapa harganya Mas? Kalau sebenarnya gini. Effort mengumpulkan gitu ya. Kalau dijual gitu. Aku jual nih dengan kondisi 4 buah. Sudah aku repaint, karena kan ketika kita dapat pasti kondisinya beda-beda, ada yang bagus, ada yang jelek ya. Anggap aja udah aku repaint. Itu dengan dop Isuzu itu range-nya sekitar 6,5 sampai 7 juta. 6,5 sampai 7 juta 4 piece. Oke. Ini menarik banget. Menarik. Kalau ban berapa, Mas? Ban itu di pasaran yang terbaru ukuran ini itu di 5,5 satu ban. Satu ban ya, 5,5. Range-nya ya, jadi antara 5 sampai 5,5. Dan yang ini kan KM2. Betul. Yang terbaru itu adalah KM3 kodenya. KM3 itu tulisannya itu tidak putih. Oh, udah malah nggak ada tulisan putihnya ya dia ya. Betul. Jadi kurang terlihat sebenarnya. Beli mahal-mahal nggak kelihatan tuh rasanya pedih. Pedih gitu kan. Itu aja sih. Gitu. Setelah ngomongin ban, ini kan ban dimensinya berubahnya lumayan signifikan. Otomatis ini kelihatan juga dari tinggi mobil ini berubah total nih. Boleh ceritain Mas, untuk di suspensinya sendiri upgrade-nya apa aja Mas? Untuk suspensi dan lain-lain bawah ini, bagian kolong lah istilahnya, aku melakukan body lift. Body lift itu kita ganjel semuanya, mountingnya, bodinya itu. Mengingat ini sebenarnya sasisnya kan sasis yang terpisah dengan bodi ya, jadi makanya ada bisa bushingnya. Tapi ini aku pakai besi ukuran sekitar 5 cm. 5 cm atau hampir 6 cm ya. Itu aja untuk seluruh mountingnya aku ganti. Itu jadi naik ya. Lebih naik jadi itu, tapi turun mesinnya juga agak sedikit turun jadinya. Ada pengaruhnya. Dengan tapi kabel-kabel selang-selang dan lain-lain karena cuma di body lift sekitar 5 sampai 6 cm itu.
tidak terlalu berubah. Hanya ketarik dikit masih aman lah, safety-nya gitu. Semuanya sampai shifter semua aman. Aman semua. Terus untuk shocknya aku ganti semuanya depan belakang pakai Ome. Omenu. Iya, Omenu yang kuning gitu. Boleh ceritain dulu untuk si body lift itu habis berapa tuh, Mas? Body lift itu kebetulan pengerjaan masih di bengkel temanku juga. Range-nya itu sekitar 2,5-an sampai 3 juta lah ya, tergantung. 3 juta ya. Karena kan setiap mobil ataupun mobil merek A, B, C itu beda-beda. Betul. Jadi kita nggak bisa tingkat kesulitan karena itu ada pengaruh juga sama pada saat diangkat bodinya. Kabel-kabel ketarik ya, itu ada pekerjaan yang berbeda lagi. Pengerjaannya beda, jadi kita nggak bisa saklek harga gitu kan. Oke. Gitu sih. Sedangkan suspensi itu sebenarnya hampir semuanya standar kecuali shock breaker aja. Betul. Karena kan ini untuk depan masih pakai sistem torsion. Jadi agak PR juga kalau harus merubah ke keong dan lain-lain. Jadi aku tetap mempertahankan torsinya, hanya shocknya aja yang diganti. Untuk depan. Kenapa, Mas? Pengen tetap rasanya seperti standar gitu. Karena emang biar pertama lebih mudah ya. Kedua ya udah biar standar aja lah gitu. Karena emang mobilnya kan sebenarnya jatuhnya kayak daily use gitu sih Mas. Tapi pengen ngurangin karena otomatis ada limbungnya ya. Pasti. Makin tinggi mobil. Betul. Limbungnya itu kita redam sama Ome-nya itu. Gitu. Berapa tuh harga shock breaker Ome? Ome itu sepasang kita berbicara kanan kiri itu range-nya sekitar 3 sampai 4 juta 3 sampai 4 juta. Tergantung ukuran. Ya. Ini hanya sepasang ya. Jadi ini untuk satu mobil ya hampir 8 lah kita bicara, karena kan apa tuh namanya? Kembali lagi ukuran mempengaruhi juga panjangnya itu si Ome gitu. Oke, di bagian samping ada apa lagi nih, Mas? Samping sih nggak ada perubahan yang signifikan sih, Mas. Ini over fender memang warna aslinya. Ya, nggak sih sebenarnya. Pas aku dapat warna hitam. Cuman pengen sesuatu yang fresh aja. Antara nyemak, akhirnya aku berubah warnanya antara two-tone, antara bumper depan belakang sama over fendernya kita bicara gunmetal ya. Gunmetal ya. Biar menarik sih tampilannya, jadi seger malah mobilnya. Jadi nggak monoton juga. Monoton banget ya. Itu sih. Ada lagi samping, Mas? Ini aja sih Mas, kalau samping nggak ada, atas aja. Atas ini pakai si tule ya. Jadi ada crossbar tule, bike rack tule. Ya. Berapa nih, Mas? Untuk ini crossbarnya itu aku beli baru, range-nya itu di kisaran 4,5 juta. 4,5 juta untuk crossbarnya. Crossbarnya. Sedangkan si bike rack-nya? Bike rack-nya itu di sekitar 2 jutaan. 2 jutaan ya. Karena beda tipe, beda harga lagi. Benar. Itu aja sih, Mas. Ada lagi nih si talang airnya aslinya. Talang airnya iya. Pas aku dapat mobil ini emang udah ada. Cuman kalau di pasaran marketplace sekarang itu sih banyak juga. Ada yang model seperti ini agak gede, ada yang pipih. Itu range-nya untuk satu set. Aku pernah ngecek karena aku beli untuk temanku itu kisaran 200 sampai 300 ya. Karena kan beda tipe-tipenya itu. Betul. Ada lagi, Mas. Ini lampu samping. Oh iya, side marker. Ini Stanley. Honda ya? Iya, Honda Stanley nih. Berapa tuh, Mas? Ini kalau nggak salah lumayan sih barang Honda juga nih. Kebetulan ini yang aku dapat copotan junkyard dari US. Jadi bisa dikatakan asli ya gitu. Asli, betul. Aku ini range-nya sekitar sampai ke Indonesia via marketplace luar itu sekitar 600.000. 600.000. Dengan barang second ya, jatuhnya pre-love gitu sih. Itu. Oke. Ya udah. Kita bahas ke bagian belakangnya yuk. Ini adalah bagian eksterior terakhir, yaitu bagian belakang. Boleh ceritain, Mas? Untuk di bagian belakang ngapain aja? Yang signifikan sih aku bikin custom towing bar ini ya, berdasarkan tow ball. Ini aku bikin di bengkel temen Om Angko di daerah Situgintung. Dan kebetulan ini konektornya ini buat towing anhang ini sebenarnya punya Cherokee. Jadi kebetulan dulu kan sebelum aku punya ini aku punya Cherokee. Nah, ini aku simpen. Oleh-oleh kan. Gitu. Terus untuk ini kita tambahin fog lamp originalnya Defender. Jadi kalau ya hujan ataupun agak gelap, saya bisa nyalain dari saklar di bagian dalam. Soalnya yang ini emang cuma fungsinya jadi reflektor ya dia ya, bawaan mobilnya. Iya, kebetulan yang ini reflektor aja, nggak aku nyalain biar nggak keramaian. Oke. Gitu sih. Untuk custom towing bar-nya sendiri, nah, sebenarnya memang custom towing bar ini juga memiliki fungsi juga, bisa tetap kuat kan Mas ya? Betul. Jadi ini udah
udah aku pakai di berbagai kondisi ya istilahnya. Untuk narik mobil temen ya hayu, untuk ya hal-hal yang lain misalnya kita butuh lainnya pun juga bisa lah untuk narik anhang gitu. Dan ini soketnya aktif, Mas? Soketnya enggak sebenarnya. Hanya hiasan. Hiasan. Itu sudah. Ya sebenarnya memang kalau aktif pun dia cuma buat ngaktifin lampu di rem. Iya, lampu di anhang ya. Untuk rem dan sen ya. Sen, betul, gitu. betul. Yes. Berapa nih Mas habisnya? Ini kita berbicara towing barnya aja. Itu range-nya sekarang mungkin di sekitar 2 sampai 3 juta. Karena kan 3 juta, ya. Kembali lagi tergantung dari jenis sebenarnya. Maksudnya bentuk yang mau kita pasang antara model pipa atau mobil yang kotak besi siku ini ya. Dan full ataupun gitu tergantung pokoknya lah. Customnya seliar mungkin terserah deh, tapi ya ada range-nya lah ada ya. harganya juga yang berbeda semakin liar. Terus kalau si fog light-nya? Fog Light Defender ini untuk seharusnya ini ada 2, merah dan putih. Cuman kebetulan aku pasang yang merah aja. Itu kembali lagi nih, kalau saya jual, kebetulan saya punya stok nih, maaf nih gitu ya. Nggak apa-apa, silahkan sampaikan. Aku biasanya di sepasang itu di 850.000. 850.000 kondisinya ya. Baru ya. Brand new ya. Brand new, bukan copotan gitu. Itu sih. Siap. Lanjut. Apa lagi nih, Mas? Kalau cover ban ini sih saya lokal. Karena base stopnya susah dan mahal. Ini saya beli di kisaran 250.000. Mungkin ya 250-300 karena tergantung lagi ukuran dan sebenarnya mau polos ataupun ada yang print custom itu kembali lagi ke harga sih. Bisa dibikin tulisan-tulisan segala macam ya. Kalau saya seneng yang polos aja. Karena biar simple. Sedangkan kalau third brake lamp ini? Third brake-nya ini aku dari teman Suzuki. Ini range-nya sekitar 400 sampai 500 ribuan sih. 400 sampai 500 ribuan. Gitu, dan ini pemasangannya gampang? Agak sulit karena harus bikin bracket ya. Bikin bracket lagi. Itu kan masuk dengan bracket? Belum lagi? Belum. Mungkin kalau tambah bracket ya ke tukang besi ataupun bengkel itu sekitar 200 ribuan sampai 250 kurang lebih ya. Itu sih. Dan fungsinya untuk lampu rem bener-bener nyala. Lampu remnya. Yes, betul. Setelah itu ada lagi Mas? Mungkin di bagian dalam bagasi? Bagasi, bagasi sih sebenarnya simpel aja. Ini sebenarnya ada jok ketiga di sini. Bawaan mobil Bawaan mobil. Cuman saya lepas karena kan untuk fungsi barang-barang aja kan, pengganti bagasi. Dan kebetulan saya dapat barang rare ini nih. Ini menarik banget ya, ada Tone cover ini. Sebenarnya aku dapat ini dari bisa dikatakan marketplace luar sih sebenarnya. Aku belum pernah lihat yang jual di lokalan sini nih. Seperti ini gitu. Banyak teman-teman yang bertanya. Nih. Banyak. Gitu sih. Berapa waktu itu Mas dapatnya? Range harganya sekitar ya dirupiahkan sekitar 3 juta sih Mas. 3 juta ya? Memang lumayan sih. Soalnya apalagi dari luar ya kita ngomongin cara pengiriman. Tapi memang uniknya sebenarnya Mas Andi sendiri nggak tahu ini memang peruntukan untuk mobil ini atau enggak. Tapi pada saat di fitting ke sini pas banget. Banget. Dan sampai bisa duduk manis juga di headrest-nya gitu. Gitu sih. Dan sini dudukan-dudukan sininya pun juga semuanya pas gitu. Bener. Gitu. Sampai cuttingan ini juga bisa pas juga. Gitu. Itu aja sih. Jadi banyak teman-teman di Ford Everest terutama bertanya gitu, apakah ada lagi barang kayak gini? Saya jawab belum nemu gitu karena susah. Karena kan Everest itu sebenarnya di luar itu namanya Endeavour. Ada nama lain lah ya. Itu yang saya belum temuin lagi ini. Gitu sih. Siap. Lainnya nggak ada perubahan sih. Udah ya, ini aja ya. Gitu aja. Sekarang kita di bagian interiornya nih. Interior lebih tepatnya kabin depan. Ada upgrade apa Mas yang udah Mas lakuin di sini? Iya sebenarnya sih kalau untuk interior aku nggak ada perubahan yang signifikan ya. Head unitnya juga karena ini mobil lawas, jadi kesannya tuh single din doang, nggak bisa kita pakai dual beam ya. Tapi ini kebetulan juga head unitnya lawas, cuma masih bisa terkoneksi untuk kamera belakang di saat mundur. Itu sih. Betul. Dia nyala nih ya, lagi sendiri. Jadi setidaknya membantu dengan kontur mobil agak besar gini, membantu ketika kita mundur atau parkir ya, tepatnya gitu sih Mas. Terus sekarang apa lagi Mas? Aku cuma nambahin ini aja nih, lampu ini nih, lighting light kan kesan
apa ya, ada retro, rally ataupun itu. Cuman ini sebenarnya kita membantu juga di kala misalnya kita bepergian keluar kota, membaca peta, ke sana kan. Itu aja sih Mas, simpel-simpel aja. Benar. Terus Recaro, ini Recaro LX Bantal ya kita nyebutnya. Awalnya sih aku make agak berasa aneh ya mungkin ya. Kenapa tuh? Karena gini, bukan kita yang duduknya nggak nyaman, cuman mobil besar seperti ini kayaknya jarang yang pakai Recaro di saat itu ya. Di saat itu mungkin sekitar saya pakai tuh udah hampir 4 tahun yang lalu. Nah, akhirnya kenapa enggak sih? Biasanya kan hanya banyak kan mobil rally look yang pakai Recaro, terus kenapa tidak untuk di Everest ini gitu. Dan akhirnya beberapa teman-teman lainnya juga pada ikut tuh. Akhirnya. Itu aja sih Mas, untuk interior nggak ada perubahan karena Recaro-nya aku interiornya abu-abu. Aku retrim aja dengan warna yang mendekati lah warna abu-abu. Itu aja. Terus apalagi ya? Ya karena ini mobil 4x4, kita punya dual stick, manual masih. Itu aja perubahannya sih, nggak ada ini signifikan. Boleh ceritain dulu Mas, untuk upgrade di sektor audionya nih, audio lebih ke arah fungsi untuk jadi ada nambah layar segala ini, berapa tuh Mas? Mungkin ini range-nya sih 500 sampai sejuta kali ya untuk ininya, head unitnya. Kameranya? Termasuk kameranya? Kameranya juga ya, kurang lebih, karena ini juga apa namanya, merek-merek standar aja sih. Untuk speaker-speakernya sih saya masih pakai JBL juga semuanya, upgrade JBL ya. Tapi aku lebih ke quality aja suaranya kan soalnya. Itu aja sih, mungkin ya hanya aku habis sekitar 5 jutaan sih Mas. 5 jutaan ya untuk gitu, untuk head unit dan speakernya. Gitu aja sih, nggak mahal-mahal. Kalau Recaro nih pasarannya udah berapa Mas? Nah itu dia, ini barang unik sebenarnya gitu. Recaro itu kita berbicara range itu yang untuk model bantal ini bukan elektrik, itu range-nya di angka 10 sampai 13 juta. Normalnya kan kanan kiri ya, 2 biji. Itu sih Mas. Dengan headrest bantal. Sebenarnya dengan harga ya, yang jaring pun juga harganya nggak beda jauh ya. Itu aja sih Mas. Gitu sih. Ini si lampu reading light nih lagi jadi hot item nih sekarang nih. Ini range-nya sekitar 200 sampai 250 ya barunya gitu. Ada mereknya macam-macam, ada Hella, ada ini gitu kan. Ada banyak merek ya. Dan ini masih lampu-lampu lama sih sebenarnya. Gitu. Bener-bener lebih ke arah fungsi sih sebenarnya yang dibuat sama Mas Andi ini buat nambah kenyamanan lah ya. Gitu aja sih Mas. Nah, terima kasih buat Mas Andi nih udah diperbolehin nge-review modifikasi Ford Everest-nya. Jangan kapok ya Mas kalau diundang lagi kalau boleh anytime baru. Pokoknya tinggal kabari aja Mas. Bagi teman-teman yang juga pengen modifikasi mobil seperti mobil Mas Andi bisa cek langsung ke Instagramnya Mas Andi. Boleh sebutin Mas Instagramnya? Andi.Ford. @andi.Ford ya Instagramnya. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda agar bisa Anda modifikasi sesuai keinginan Anda. Dan apabila Anda ingin menjual mobil Anda secara cepat, bisa juga kunjungi ke OLX Auto. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya.